Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang narkoba dan keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, seringkali kalau ada seseorang yang menjadi pemakai narkoba dan menjadi korban narkoba itu yang kena dampak bukan cuma dirinya sendiri tetapi menyangkut keluarganya, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, ini bagaimana mengatasinya, Bapak? Betul sekali yang Pak Gunawan katakan bahwa waktu narkoba menyerang seseorang dalam keluarga, maka yang terkena dampaknya adalah satu keluarga itu ya, bukan hanya si pribadi itu sendiri. Nah, jadi kita memang harus mencegahnya, jangan sampai narkoba itu memasuki keluarga kita. Nah, untuk bisa mencegahnya dengan baik, kita mesti menyadari beberapa faktor-faktor yang akhirnya tuh membuat orang memakai narkoba. Misalnya, ada beberapa yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah penghargaan diri yang lemah, Pak Gunawan. Jadi seorang anak yang nggak mempunyai penilaian diri yang positif, minder, lihat dirinya itu banyak kekurangan, nggak bisa. Nah, akhirnya tuh mempunyai kebutuhan yang besar untuk diterima teman. Karena begitu besar keinginannya diterima teman, maka susah sekali menolak ajakan teman. Waktu teman meminta ini itu, ikut aja dah. Bahkan waktu teman memintanya untuk menggunakan narkoba. Jadi kalau anak kita mempunyai masalah dengan penghargaan diri, terutama di usia remaja, kita mesti benar-benar mengawasi pergaulannya. Sebab ini penting ya. Jangan sampai dia itu tuh karena nggak diterima dalam lingkungannya, masuk ke lingkungan yang buruk, yang pokoknya mau menerima dia. Tapi ya kalau ini lingkungan buruk, itu berarti mereka bukan saja menerimanya, tapi mereka juga akan memberi pengaruh yang tidak baik kepadanya. Ya, jadi sebenarnya pengguna narkoba ini juga adalah korban dari ketidakharmonisan atau pendidikan yang salah dari orang tuanya. Jadi kalau nanti suatu saat dia menjadi masalah dan menimbulkan kerugian di keluarganya, itu kan ya sebenarnya impas gitu Pak Paul ya. Jadi memang seringkali Pak Gunawan, pengguna narkoba dalam keluarga itu tuh tidak dipisahkan dari kondisi rumah tangga itu sendiri. Misalnya, ada juga faktor pendukung yang lain yaitu pengawasan orang tua yang lemah. Karena orang tua misalkan banyak masalah atau terlalu sibuk di luar, sehingga nggak memberikan pengawasan yang memadai kepada anak-anaknya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka luput melihat gejala penggunaannya. Gagal memagari ruang gerak si anak. Dan misalnya juga metode mendisiplin anak tidak tepat atau bahkan berlebihan. Jadi faktor-faktor seperti itu tuh membuat si anak akhirnya lebih mudah untuk jatuh ke dalam narkoba. Kalau misalkan papanya marah, habis dipukuli. Nah, seperti itu kan akhirnya menimbulkan sakit hati, kepahitan dalam dirinya. Nah, bisa jadi dia mungkin akhirnya ya lari ke teman, lari menggunakan narkoba. Jadi memang pada awalnya itu adalah suatu hubungan yang tidak harmonis antara anak dan orang tuanya gitu Pak Paul. Betul sekali, sebab kalau hubungan orang tua sama anak nggak harmonis ya, anak itu tuh nggak rasa susah hati kalau dia harus merugikan orang tuanya. Sebaliknya dalam hubungan orang tua anak yang harmonis, si anak itu akan berpikir panjang melakukan hal-hal yang akan merugikan orang tuanya. Nah, kalau hubungannya rusak, sering terjadi kemarahan, dituntut habis-habisan, anak itu nggak merasa disayangi apa adanya. Nah, dia merasa, kenapa saya harus peduli dengan nama baik orang tua saya? Kenapa saya harus peduli dengan hati orang tua saya nanti terluka? Enggak, mereka sendiri nggak peduli kok hati saya terluka seperti apa. Mereka nggak pusing. Nah, perasaan-perasaan seperti itu lebih memudahkan si anak terlibat narkoba. Karena dia tahu apapun yang terjadi pada orang tuanya, dia nggak pusing. Dia nggak akan mempersoalkannya. Jadi hubungan orang tua anak memang harus harmonis. Sehingga kalau anak mau melakukan hal-hal yang salah, dia pikir dua kali karena nggak mau menyakiti hati orang tuanya. Ya, selain faktor ekstern seperti itu, hubungan dengan orang tua dan sebagainya, itu tapi faktor dirinya sendiri kan cukup besar, Pak Paul. Betul sekali ya. Ada sekurang-kurangnya dua ya faktor dalam dirinya Pak Gunawan. Yang pertama adalah kehidupan rohani yang lemah ya. Artinya apa? Anak ini sendiri
nggak menikmati kedekatan dengan Tuhan, ya, nggak ada rasa takut akan Tuhan, nggak peduli dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau anak udah nggak lagi mempunyai rasa takut akan Tuhan, nggak peduli akan kehendak Tuhan, nah, nggak ada lagi tuh yang bisa memagarinya untuk menggunakan narkoba pula. Ya udah, dia pakai aja, dia nggak pusing kok. Apa dampaknya pada diri dia dengan Tuhan juga bukanlah hal yang dia akan pikirkan. Nah, jadi itu satu hal yang kita mesti fokuskan. Dan yang kedua adalah makna hidup yang lemah. Jadi di dalam dirinya si anak nih, dia sendiri tuh nggak begitu mempunyai tujuan yang jelas ya. Kenapa dia ada di dalam dunia ini? Untuk apakah dia hidup? Nggak punya. Sehingga hidupnya berorientasi pada masa sekarang dan pada kenikmatan. Udah pokoknya sekarang, hari ini, besok apa? Nggak mau tahu. Yang penting sekarang senang. Yang penting sekarang menikmati hidup. Nah, gaya hidup seperti itu tuh memang memperlihatkan hampanya makna hidup. Hampanya tujuan hidup. Ya. Nah, kalau orang udah begitu, pasti itu nggak akan lagi punya penguasaan diri. Nggak lagi bisa berdisiplin diri. Nggak bisa berkata, oke, saya jangan begini. Sebab kalau saya begini, nanti tujuan hidup saya nggak bisa tercapai. Dia nggak pusing. Pokoknya dia mau apa ya dia lakukan. Dia nggak ada target kok. Jadi kenapa dia harus pusingkan? Dia nanti nggak akan mencapai target. Nah, jadi kalau ada anak yang hidupnya udah seperti itu, terlalu mengambing, nggak punya arah, kita memang lebih harus berhati-hati. Iya, mungkin ada satu konsep yang keliru di dalam diri anak ini bahwa Tuhan tidak mau menerima dia kalau dia itu hidup di dalam dosa, baik narkoba maupun dosa-dosa yang lain, Pak Bob. Bisa jadi, Pak Gunawan. Jadi ada anak-anak yang akhirnya mengembangkan konsep bahwa ya udahlah, saya udah kotor, saya udah nggak layak lagi datang kepada Tuhan. Udahanlah, saya udah kadung lah, udah berdosa, udah tenggelam dalam lumpur dosa. Udah nggak usah lagi, Tuhan pun nggak peduli. Nah, sudah tentu ini pemikiran yang salah, pemikiran yang dibisiki oleh si iblis ya, supaya kita itu bukannya datang kepada Tuhan, tapi kita justru menghindar dari Tuhan. Salah ya. Justru si anak harus percaya bahwa enggak, Tuhan justru mau dia kembali. Tuhan justru enggak jijik kepadanya. Justru Tuhan mau mendengar suaranya. Tuhan mau mendengarkan doanya. Meskipun hidupnya masih terikat oleh narkoba. Nah, datang dulu kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, minta pertolongan Tuhan setelah itu. Tapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya itu ada suatu keinginan bahwa dia itu ingin melepaskan diri dari jerat narkoba ini, Pak Bos. Pada umumnya iya. Tetapi mengapa itu sulit sekali dilakukan, Pak Bos? Ada beberapa faktornya, Pak Gunawan. Misalnya nih ya, faktor penyebab dan pendukung dalam penggunaan narkobanya masih ada. Rumah tangganya masih berantakan. Hubungan orang tua anaknya masih begitu buruk. Penghargaan dirinya masih sangat lemah. Makna hidupnya masih nggak ada. Itu kalau semua masih ada, berarti ya dia susah sekali menghentikannya. Hari ini berjanji udah nggak lagi. Besok merasa anjlok lagi, nggak ada lagi tujuan hidup. Ya udah, balik lagi ke sana. Hari ini berjanji nggak mau lagi, besok hidup itu kosong lagi kok. Udah dah, fokuskan pada yang sekarang. Udah, nggak usah pikirin yang depan-depan. Nanti gimana, udah terserah. Yang penting sekarang menikmati hidup. Nah, akhirnya balik lagi ke pola semula seperti itu. Yang lain juga adalah ini, Pak Gunawan. Ada orang-orang yang udah pakai narkoba sedemikian jauhnya sehingga dia udah mengembangkan ketergantungan fisik. Jadi akhirnya tubuhnya begitu membutuhkan narkoba untuk berfungsi. Kalau nggak pakai, benar-benar tubuhnya itu tuh terganggu sekali. Ya, istilahnya memang sakau ya, suatu reaksi nggak enak, sakit, nggak nyaman, menderita gara-gara tubuh nggak mendapatkan narkoba itu sendiri. Sehingga meskipun dia sudah bertekad nggak mau pakai, mau berhenti, tapi tubuhnya itu tuh akan memang mengerang kesakitan, dan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa sakit itu, dia harus mengkonsumsi narkobanya lagi. Yang lain juga yang membuat dia susah untuk berhenti adalah ketergantungan mentalnya, Pak Gunawan. Jadi otak udah terprogram untuk terus membutuhkan narkoba, kendati tubuh tidak lagi membutuhkannya. Setelah beberapa hari melewati proses detoksifikasi, tubuh dibersihkan dari narkoba, tubuh nggak lagi membutuhkan, tapi otak masih terus mau. Otak terus berkata kepada kita, kamu perlu. Wah, kamu nggak bisa hidup tanpa narkoba. Wah, kamu masih perlu nih. Akhirnya bergantung lagi. Dan yang lain adalah stigma masyarakat, Pak Gunawan ya, yaitu banyak orang menolak, merendahkan, dan nggak mau merangkul mantan pengguna narkoba. Jadi dianggap sebagai sampah dalam
kesendiriannya sebagai sampah, dia akan cari siapa? Dia cari sesama sampah yang dianggap sampah oleh masyarakat itu. Ya. Dan yang terakhir yang saya bisa pikirkan adalah kurang tersedianya fasilitas rehabilitasi narkoba yang memadai. Sehingga akhirnya banyak problem-problem narkoba berkelanjutan nggak bisa diselesaikan. Nah, dari sekian banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu sulit melepaskan diri, menurut Pak Paul yang paling sering kali dialami itu yang mana, Pak Paul? Memang yang paling berat adalah ketergantungan mental, Pak Gunawan. Jadi otak kita itu sudah terprogram bahwa kita itu harus hidup bergantung pada narkoba, dan kalau nggak ada narkoba kita nggak bisa tuh hidup tuh. Begitu terprogram ya, terpola di otak kita, susah menghilangkannya. Saya masih ingat kesaksian seorang yang pernah memakai narkoba untuk waktu yang lama. Dia cerita waktu dia baru lepas dari panti rehabilitasi, pulang diantar oleh ibunya naik bus, terus dia melewati gang atau daerah di mana dia biasa membeli narkoba. Padahalnya tubuhnya itu tuh udah lepas, udah nggak butuh lagi, dia udah melewati proses detoksifikasi dan sebagainya. Begitu dia lihat gang tersebut, dia langsung lompat turun dari bus. Dia lari masuk ke sana untuk dapatin lagi narkobanya. Sampai seperti itu tuh. Dan memang inilah pengalaman yang diceritakan kepada saya oleh para pengguna atau mantan pengguna narkoba. Bahwa kebutuhan mental itu tuh begitu besar. Jadi ada apa-apa dia mau larinya ke sana. Ada susah sedikit mau larinya ke sana. Ada rasa hidup ini nggak berarti mau lari ke sana. Ada tekanan hidup yang besar mau larinya ke sana. Hidup ini kok nggak ada artinya, kosong, melompong, nggak ada kegiatan, mau lari ke sana. Jadi apapun kesusahan, apapun gangguan, larinya ke sana. Sebab udah meyakinkan diri nggak bisa hidup tanpa narkoba. Jadi sebenarnya itu kan butuh waktu yang cukup lama, Pak Paul, sehingga seseorang itu mentalnya terprogram seperti itu. Nah ini kan nggak bisa dalam waktu singkat bisa seperti itu. Jadi sebaiknya ya tidak terlalu seseorang itu berlarut-larut untuk membiarkan dirinya dijerat oleh narkoba kan. Masalahnya adalah memang kita itu punya memori, Pak Gunawan. Karena kita punya memori, kita mengingat. Ini nih yang terus-menerus memanggil untuk kembali memakai. Karena apa? Memori kita itu akan mengingatkan kita. Wah, ingat nggak pakai ini? Wah, ingat nggak pengalamannya waktu pakai ini? Wah, ingat nggak perasaan kamu lagi pakai? Jadi, waduh, itu panggilan yang begitu kuat untuk kembali mencicipi, untuk kembali bisa menikmati sesuatu yang akhirnya tuh dia harus lepaskan. Nah, jadi panggilan itu tuh yang memang kuat sekali. Namun, yang udah pasti adalah makin dia menolak mengikuti panggilan itu, makin panggilan itu melemah. Sebaliknya, makin dia turuti panggilan untuk memakai kembali narkoba, makin panggilan itu menguat dalam dirinya. Jadi memang dia harus lawan, sampai ke titik di mana meskipun memori masih ada, sehingga memori itu masih tetap bisa mengingatkan dan memanggilnya untuk menggunakan narkoba kembali, tapi karena udah melemah kekuatannya, dia lebih bisa melawannya. Tapi sekali lagi Pak Gunawan, ini adalah sesuatu yang harus dihadapinya seumur hidup. Maka pengguna narkoba tidak akan bisa berkata bahwa saya telah sembuh total, tuntas. Enggak. Mereka selalu mengatakan saya adalah seorang pemakai dalam tahap penyembuhan. Ya, saya seorang pengguna narkoba dalam tahap penyembuhan. Ya, istilah yang digunakan adalah itu. Karena apa? Karena mau disadarkan bahwa kapan waktu dia lemah, dia bisa langsung memakai lagi. Kapan waktu dia nggak bisa menguasai diri, dia bisa jatuh lagi. Dan begitu dia jatuh lagi, untuk keluar itu susah, nggak gampang. Jadi selalu dia harus mengingatkan dirinya bahwa dia itu tetap mempunyai masalah dengan narkoba. Sampai kapanpun. Dia nggak boleh berkata, saya sudah bebas dari narkoba. Nggak bisa. Ya, jadi yang penting di sini adalah bagaimana menanganinya, Pak Paul. Nah, sedini mungkin pasti lebih baik gitu, Pak Paul. Ini bagaimana penanganannya, Pak? Sudah tentu, Pak Gunawan, terbaik adalah pencegahan ya. Kita ini mesti mencegah. Jadi sebagai keluarga, sebagai orang tua terutama ya, kita harus memperhatikan faktor-faktor penyebab yang telah dibahas tadi itu. Misalkan pengawasan terhadap anak. Kita harus tahu siapakah teman-teman anak kita. Kita juga harus tahu kondisi mental anak kita. Apakah anak kita orang yang mempunyai penghargaan diri yang baik atau yang penghargaan dirinya lemah. Apakah anak kita anak yang mudah sekali tersedot oleh teman-temannya. Apakah anak kita anak yang nggak bisa milih teman sehingga mau aja berteman dengan siapapun. Termasuk teman-teman bermasalah.
Kita juga mesti melihat apakah hubungan kita dengan mereka baik sama anak-anak. Apakah ada komunikasi, keterbukaan, kejujuran. Apakah mereka percaya kepada kita untuk membagikan masalah mereka. Kita juga mesti melihat hubungan kita dengan satu sama lain, suami istri ya. Apakah harmonis ataukah kebalikannya, penuh ketegangan. Sehingga anak nggak mendapati rumah sebagai tempat untuknya berteduh ya. Kita juga mesti menyadari bahwa anak itu kalau nggak punya tujuan hidup, nggak ada arahnya, lebih banyak mengalami kegagalan. Nah, anak ini anak yang frustrasi, dan anak yang frustrasi mudah sekali akhirnya jatuh ke pengguna narkoba pula. Jadi sebagai orang tua kita mesti memperhatikan faktor-faktor penyebab dan pendukung ini, sehingga kita bisa mencegah sebelum masalah ini muncul dalam keluarga kita. Ya, juga perlu pada masa-masa seperti itu kepada anak itu diberikan nilai-nilai moral atau nilai-nilai Kristen yang betul gitu Pak Paul, sehingga dia tidak mudah terjebak pada godaan narkoba ini. Betul sekali ya, tadi kita telah bahas bahwa anak yang nggak mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, nggak akrab dengan Tuhan, dia nggak akan peduli Tuhan itu setuju apa nggak setuju, apa tuh kehendak Tuhan bagi hidupnya, dia nggak pusing. Nah, dia akan melakukan apa saja. Maka kita harus perhatikan kehidupan rohani anak kita. Nah, sudah tentu kita harus menjadi panutan pula. Ya, contoh rohani bagi anak-anak. Bahwa kita pun dalam bertindak mau ya mengindahkan kehendak Tuhan. Gak hanya melakukan apa yang kita anggap baik. Ya, selain pencegahan Pak Paul, apa yang bisa kita lakukan? Kedua adalah kita harus melakukan pengamanan Pak Gunawan. Kalau anak kita sudah terlibat ya dan jatuh dalam narkoba. Misalnya, kita harus mengamankan harta benda dari jangkauannya. Karena mereka itu akan butuh uang untuk membeli narkoba. Nah, karena itu kita harus jaga. Ya, apa-apa yang mesti kita amankan dari jangkauannya, amankanlah. Misalkan uang, ya kita harus benar-benar simpan sehingga nggak bisa dijangkau olehnya. Barang-barang juga kita harus lihat. Karena apa? Ini awalnya. Barang mulai hilang, uang mulai hilang. Kalau ditanya nggak tahu, tapi nggak ada orang lain di sana selain dari anak kita. Nah, kebanyakan memang itulah yang terjadi ya. Jadi kita harus amankan. Bukannya karena kita sayang harta, bukan. Kita sayang nyawa dia, kita sayang hidup dia. Karena dengan dia itu ada uang, dia makin memang menjerumuskan diri dalam ikatan narkoba. Terus, kita juga perlu mengamankan si pengguna dari teman atau lingkungannya. Jadi memang kita mesti tegas melarang dia bergaul lagi dengan teman-temannya yang kita tahu menggunakan narkoba. Selama dia masih ada kontak dengan mereka, dia akan terus pakai. Dia berkata, enggak, saya nggak akan terpengaruh, saya bisa berkata tidak, dan sebagainya. Nggak bisa. Dia akan mudah sekali tersedot. Maka kita mesti mengamankan dia dari teman-teman atau lingkungannya yang tidak baik itu. Kalau perlu pindahkan tempat, silakan. Ya, ada seorang pengguna narkoba yang terus berkecimpung dalam narkoba, meskipun dia mau berhenti, nggak bisa karena lingkungannya sama. Nah, akhirnya dipindahkan ke kota lain. Nah, setelah dipindahkan, akhirnya dia barulah berkesempatan lepas dan bisa bertobat sepenuhnya. Dulu meskipun mau bertobat, balik lagi karena temannya selalu nunggu. Nah, dengan dipindahkan jauh dari rumah ke kota yang berbeda, nah nggak ada lagi kontak dengan teman-temannya, otomatis keinginannya itu tuh makin hari makin berkurang pula. Dan yang ketiga, pengamanan, kita harus juga mengamankan keluarga dari kerusakan psikologis yang lebih parah. Maksudnya begini, nggak bisa anak yang bermasalah dengan narkoba itu tuh akan menimbulkan rasa sakit, kekacauan, kebingungan, kemarahan dalam keluarga sendiri. Sehingga akhirnya tuh relasi antara orang tua dan anak dengan yang lain-lainnya cenderung lebih bermasalah lagi. Tambah kacau semuanya. Nah, kita harus melindungi keluarga kita. Bukan dengan cara memang menyalahkan si anak ini saja. Bukan. Ya, anak ini adalah bagian dari keluarga kita. Tapi kita mau melindunginya dengan cara apa? Yuk kita cari bantuan. Kita datangi seorang counselor atau seorang rohaniwan. Kita bereskan masalah kita supaya masing-masing itu tuh tahu bagaimana menghadapi si anak yang bermasalah ini. Sehingga nggak menjadi korban selanjutnya. Karena dalam banyak kasus Pak Gunawan, si pengguna narkoba ini bisa juga nanti tuh menyiksa atau menyakiti hati adik-adiknya atau kakaknya. Mengancamnya lah, menakut-nakutinya lah, mengintimidasi. Jadi kita mesti melindungi mereka juga dari ancaman-ancaman yang dikeluarkan oleh si pengguna narkoba ini.
Ya, jadi memberikan uang saku secara berlebihan kepada anak, khususnya remaja, ini cukup berbahaya sebenarnya Pak Paul ya. Apalagi kalau kita tahu anak kita memang anak yang nggak bisa memakai uang dengan bijaksana ya. Kita jangan sampai malah lebih menjerumuskan dia. Dalam hal melindungi keluarga yang lain terhadap sikap anggota keluarga yang terkena narkoba ini Pak Paul ya. Itu bagaimana ya Pak Paul? Supaya, karena ini kan tiap hari mereka berkomunikasi gitu. Nah kadang-kadang memang kan pengguna narkoba ini jadi pemarah dan sebagainya yang sangat mudah marah gitu loh Pak Paul. Nah kita memang nantinya tuh harus counselor dalam counseling keluarga itu tuh dibahas ya, misalnya hal-hal yang mesti mereka itu lakukan bersama-sama untuk melindungi satu sama lain dari si pengguna narkoba. Misalkan kalau si pengguna narkoba itu mau mengancam atau apa, satu keluarga memang harus bersatu. Harus bisa misalkan melindungi orang tersebut, anak tersebut. Jangan tiba-tiba yang lainnya lepas tangan, cuci tangan, nggak mau tahu. Makin kita terbelah-belah, makin repot ya. Jadi kita memang harus mau menolong dia, tapi sekaligus juga mesti melindungi. Jangan sampai dia menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi dalam keluarga. Nah kita mesti merangkulnya, tapi sekaligus juga mesti membatasi ruang geraknya. Iya. Jadi langkah berikutnya setelah pencegahan dan pengamanan ini apa Pak Paul yang bisa dilakukan? Nah setelah itu kita harus memang memulai perawatan ya. Artinya apa tuh? Misalnya kita sebagai orang tua masih sehati dan berkomitmen dalam proses perawatan anak dan bersedia terlibat dan mendukung bukan saja dari segi keuangan tapi juga dari segi psikologis dan spiritual. Jadi kita komitmen mau jalani ini proses. Jangan di tengah jalan berhenti, nggak mau lagi. Oh jangan. Memang kadang-kadang ini menyakitkan. Memang kadang-kadang ini juga mencederai ego kita dalam konseling. Kita harus melihat masalah-masalah kita, kegagalan kita yang kita nggak mau lihat. Nggak enak memang. Tapi yuk kita jalani bersama. Sebab sekali lagi saya mau tekankan, seringkali masalah narkoba anak itu terkait dengan masalah kita sebagai suami istri. Nggak bisa lepas. Maka ya udah kita harus jalani. Kita pun harus bercermin diri. Nah, waktu anak kita yang menggunakan narkoba melihat, kita terbuka. Kita berani mengakui salah. Kita nggak menyalahkan dia sebagai sumber semua masalah dalam keluarga. Tapi kita sebagai orang tua juga mengakui kita ini berandil besar dalam masalah keluarga ini, termasuk masalah narkobanya. Nah, si anak akan melihat hal yang indah ya. Dan dia akan lebih tergerak untuk juga membereskannya. Tapi kalau kita defensif, membenarkan diri, dia makin marah. Dia makin berkata, sebodoh amat dah. Papa mama nggak mau tahu kesalahannya apa, bisanya nyalahin anak aja. Ya udah, ngapain terusin. Nah, jadi kita mesti menunjukkan kesediaan kita untuk berubah. Ya, jadi sebenarnya kalau seseorang di dalam keluarga kita itu pengguna narkoba, lalu sampai dipublikasikan, itu sebenarnya keluarga terkena dampak yang sangat serius sekali ya. Mereka merasa malu, misalnya adik-adiknya di sekolah pasti teman-temannya berkata itu kakakmu pengguna narkoba, itu ditangkap polisi kemarin kelihatan di televisi. Ini kan menjadi sesuatu luka yang sangat dalam. Maka di sini sebagai orang tua kita berperan ya untuk bisa membalut luka-luka anak-anak kita yang lain. Nah, tadi saya sudah singgung, kita mesti mengakui andil kita sebagai orang tua. Jangan hanya mengisolasi masalah pada diri si anak yang narkoba, seolah-olah dialah penyebab semua masalah. Enggak, kepada anak-anak yang lain kita pun mengakui kita berandil kok. Sebab mungkin saja anak-anak yang lain pun menyimpan luka, menyimpan kepahitan terhadap kita. Kita mesti akui, kalau perlu kita minta maaf kepada mereka. Nah, setelah itu kita coba untuk melindungi, memberikan penghiburan kepadanya sewaktu mereka malu lah, tertekan lah karena di sekolah anak-anak pada ngomongin tentang kakaknya lah, apa-apa. Atau di luaran di gereja orang pada ngomongin hal-hal seperti itu. Ya. Jadi orang tua mesti berperan menghibur anak-anaknya yang tertekan itu. Sehingga si anak tahu bahwa iyalah kita harus hadapi ini bersama. Tapi yang nggak apa-apa. Sebab yang penting adalah kita dan Tuhan ya. Bukan penilaian manusia yang penting tapi penilaian Tuhan. Iya. Mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan dalam rangka perawatan ini Pak. Jadi pada akhirnya Pak Gunawan kita harus membereskan penyebab munculnya masalah ini. Ya, misalnya ya. Sekolahnya si anak, prestasi akademiknya, nggak bisanya dia, mungkin tuntutan kita yang berlebihan kepadanya, masalah kita sebagai suami istri lah, masalah kerohaniannya, pokoknya apapun sumbernya itu, kita harus lihat, kita harus akui. Jangan lagi limpahkan kesalahan pada yang lain-lain, enggak, kita lihat akarnya, kita masih sembuhkan. Itu awalnya Pak Gunawan.
Kalau anak akhirnya pulang ke rumah dan melihat rumahnya berbeda sekarang, orang tuanya berbeda, relasi orang tua anak pun berbeda, dia lebih berkesempatan untuk sembuh. Iya. Kalau proses perawatan itu sudah dilakukan, Pak Pol, apakah itu berarti tugasnya sudah selesai, Pak? Belum, sebab setelah dia selesai, dia pulang ke rumah, kita sekali lagi harus membuka pintu, menerimanya. Kita harus bersikap seperti perumpamaan anak yang hilang. Waktu dia pulang, si bapak telah menunggu, merangkulnya. Nah, kita pun harus begitu ya, memberinya kesempatan untuk memulai lagi, menerima dia apa adanya. Dan kita harus menolongnya untuk mengintegrasikan diri ke dalam lingkungan. Jangan sampai dia itu tuh akhirnya terus dicap orang sebagai orang yang bermasalah. Kita mau justru menolong dia untuk bisa kembali ya ke jalur yang benar dalam hidup ini. Jadi harus memang betul-betul dikondisikan bahwa dia dalam kondisi hidup yang baru gitu Pak Pol ya? Betul, misalkan ke sekolah yang baru atau pindah ke wilayah yang baru, kita harus berani berkorban, benar-benar. Harus berani berkorban supaya anak ini berkesempatan untuk memulai hidup yang baru. Ya, dalam kondisi seperti ini memang firman Tuhan itulah yang akan menjadi pegangan, khususnya bagi pengguna narkoba yang sudah ditolong untuk disembuhkan. Nah, dalam hal ini apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan? Di Lukas 17 ayat 3 dan 4 ya, firman Tuhan berkata, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Nah, jadi ini yang Tuhan minta dari kita. Anak kita telah jatuh, oke, kita tegur, yang penting dia bertobat, setelah itu terima dia kembali. Ampuni, yuk kita mulai lembaran yang baru. Nah, sikap seperti inilah yang diperlukan untuk bisa merestorasi seorang anak yang telah jatuh ke dalam narkoba. Jadi selamanya itu tetap ada harapan bagi mereka yang sudah jatuh di dalam dosa penggunaan narkoba ini Pak Pol ya? Ada Pak Gunawan ya, sudah pasti ada. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian, kami berterima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara